Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat di channel saya, Eli Marliani, calon guru penggerak angkatan 11. Saat ini kita akan membahas topik penting yang sangat relevan bagi kita sebagai pendidik sesuai pada materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bapak Ibu guru hebat, sebagai pendidik, keputusan yang kita ambil tidak hanya berdampak pada diri kita sendiri, tetapi pada siswa, rekan kerja, dan komunitas sekolah. Oleh karena itu, memahami bagaimana nilai-nilai kebijakan dapat memandu pengambilan keputusan sangat penting. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru hebat, mari kita mulai dengan memahami 4 paradigma dilema etika yang sering kita hadapi. Bapak Ibu guru hebat, ketika kita menghadapi situasi dilema etika dalam pendidikan, seringkali terdapat pertentangan antara nilai-nilai kebajikan yang mendasar dan mari kita telusuri apa 4 paradigma tersebut. Yang pertama, paradigma dilema etika individu lawan kelompok. Di sini dalam konteks pendidikan, seorang guru mungkin menghadapi dilema etika yang harus memilih antara memberikan perhatian ekstra kepada seorang siswa, contohnya ya, ada siswa yang kesulitan melanjutkan pelajaran atau melanjutkan pelajaran untuk seluruh kelas. Di sini guru menyeimbangkan antara kepentingan individu, siswa yang terlambat tadi, atau kebutuhan kelompok. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, dilema etika antara rasa keadilan dan rasa kasihan. Contoh konteksnya, misal ada seorang siswa yang terlambat sekolah karena membantu temannya nih yang sedang kesulitan. Di sini guru pun dihadapkan pada 2 pilihan, yaitu antara menegakkan peraturan yang mengharuskan siswa datang tepat waktu atau memberikan pengecualian karena situasi tersebut bisa berhubungan dengan menerapkan rasa empati terhadap siswa tersebut. Ini contoh dilema etika antara rasa keadilan melawan rasa kasihan. Yang ketiga, dilema etika antara kebenaran melawan kesetiaan. Contohnya, jika seorang guru mengetahui ada seorang siswa saat mengerjakan ujian menyontek, ya, ia harus memilih antara melaporkan kejadian tersebut demi kejujuran akademis, ya, atau melindungi siswa tersebut dari konsekuensi yang lebih berat. Ini ya, jika ditakdirkan menjadi seorang pengawas ujian, ya, menemukan siswa yang menyontek, apakah melaporkan gitu ya, sesuai prosedur kejujuran akademis, atau akan menyaksikan bahwa siswa tersebut menerima sanksi yang lebih berat. Ini sebuah dilema antara kebenaran dan kesetiaan. Nah, selanjutnya, contoh dilema yang termasuk paradigma dilema etika selanjutnya adalah jangka pendek vs jangka panjang. Contohnya, seorang guru matematika yang menghadapi siswa kesulitan dengan konsep yang kompleks dihadapkan pada 2 pilihan. Apakah guru tersebut memberikan nilai yang baik kepada siswa saat itu sebagai motivasi agar kedepannya siswa bisa belajar lebih semangat, atau berpikir jangka panjang, ya, bagaimana mengubah metode pembelajaran, memberikan tantangan yang lebih rumit. Mungkin saat itu siswa akan kesulitan, tapi dampak panjangnya siswa akan terbiasa menghadapi tantangan. Bapak Ibu guru hebat, setelah kita memahami paradigma pada dilema etika, saatnya kita melihat prinsip-prinsip utama yang memandu kita dalam pengambilan keputusan yang etis dan bijaksana. Apa saja 3 prinsip utama itu? Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Contoh, seorang guru dapat mempertimbangkan dampak akhirnya ketika mengubah sebuah keputusan. Contoh, ketika guru mengubah metode pengajaran, apakah ini efektif bagi banyak siswa atau bukan hanya beberapa individu saja. Yang kedua,
prinsip pengambilan keputusan yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Dalam situasi ketika seorang siswa melanggar peraturan, contoh ya, seorang siswa yang melanggar peraturan sekolah, guru harus mempertimbangkan apakah akan menegakkan disiplin dengan tegas, meskipun hal ini mungkin tidak disukai oleh siswa. Dan prinsip yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Dalam penerapannya, seorang guru mampu mendengarkan masalah pribadi siswa dengan memilih memberikan waktu yang ekstra. Itu merupakan dukungan emosional yang menunjukkan kepedulian dalam pengambilan keputusan. Bapak Ibu guru hebat, setelah tadi kita menganalisa apa saja paradigma dilema etika, prinsip-prinsip dasar sebagai bahan pengambilan keputusan, selanjutnya mari kita bahas bagaimana kita mengambil sebuah keputusan dan menguji keputusan tersebut. Ada 9 konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Bapak dan Ibu, yang pertama, 1. Mengenali nilai yang bertentangan. Contohnya, penerapannya di sini mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan aspek moral, seperti konflik antara kebutuhan akademik dan kesehatan mental siswa. Yang kedua, menentukan pihak-pihak yang terlibat. Jadi kita pertimbangkan siapa saja yang akan terdampak oleh keputusan. Misalnya siswa lain, orang tua, rekan guru, bahkan orang-orang yang berada di komunitas sekolah. Itu perlu dipertimbangkan. Dan yang ketiga, ketika kita mau mengambil sebuah keputusan, kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Misalnya mengumpulkan data tentang performa siswa, ya. Ketika itu kita harus dihadapkan saat memutuskan nilai siswa. Mengumpulkan data performa siswa sebelum membuat keputusan terkait promosi ke kelas berikutnya. Yang keempat, kita melakukan pengujian benar atau salah. Pertimbangkan apakah tindakan tersebut melanggar hukum atau aturan sekolah, seperti memberikan hukuman yang tidak adil. Apakah itu sudah sesuai dengan proporsi hukum yang berlaku? Yang kelima, menguji paradigma benar lawan benar. Jadi di sini tidak ada yang salah nih. Nah, di sini kita melakukan analisis apakah kebutuhan tersebut lebih mengutamakan individu atau kelompok. Contohnya, seperti mempertimbangkan bagaimana kebijakan disiplin akan mempengaruhi semua siswa. Selanjutnya, langkah pengambilan keputusan yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Pilih prinsip yang paling sesuai berdasarkan situasi dari 3 prinsip yang tadi ya. Jadi boleh pilih salah satu sesuai situasi yang ada. Apakah kita menentukan keputusan berdasarkan prinsip hasil akhir, visioner, kita mau hasil akhirnya yang bagus gitu, dengan mengabaikan peraturan dan perasaan yang tadi. Yang penting endingnya sukses bisa. Atau yang kedua, memilih prinsip berbasis peraturan, kita ikuti aturan yang ada gitu ya. Atau memilih keputusan dengan mendasarkan pada perasaan rasa peduli. Jadi boleh memilih salah satu dari 3 prinsip ini. Jadi prinsip resolusi itu. Nah, selanjutnya yang ketujuh, kita melakukan investigasi opsi trilema. Apakah opsi trilema? Opsi trilema adalah mempertimbangkan solusi alternatif yang mungkin tidak terduga, yang tidak seperti biasanya. Contoh gitu ya, kita melakukan kolaborasi antara siswa yang lebih tua dan yang lebih muda untuk mendukung pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat, poin yang ke-8 adalah setelah kita melakukan analisa ya dengan tahapan-tahapan tadi, tibalah kita ke tahapan nomor 8. Membuat keputusan. Nah, disinilah keberanian moral kita diuji untuk membuat keputusan yang tepat demi kebaikan bersama. Bapak Ibu guru hebat, setelah keputusan dibuat tidak sampai di sana. Yang nomor 9,
melihat kembali keputusan dan refleksikan. Di sini kita mengevaluasi keputusan yang telah diambil untuk belajar dari pengalaman dan meningkatkan proses di masa depan. Bapak Ibu guru hebat, dalam dunia pendidikan, pengambilan keputusan yang bijaksana sangat penting. Kita harus mampu menyeimbangkan nilai-nilai kebajikan dan memahami dilema etika yang mungkin kita hadapi dengan menerapkan tadi prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan mendukung perkembangan siswa secara holistik. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya mari kita buatkan keterkaitan antara modul 3.1 pengambilan keputusan dan modul sebelumnya 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Dalam dunia pendidikan kita seringkali menghadapi tantangan yang kompleks baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam proses coaching. Pengambilan keputusan dan coaching keduanya saling berkaitan dan saling mendukung dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif. Mari kita eksplorasi keterkaitan antara materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dan konsep coaching yang telah kita pelajari pada modul sebelumnya. Yang pertama, proses kolaboratif dalam pengambilan keputusan. Coaching dalam pendidikan adalah proses kolaboratif. Di sini konteksnya membantu siswa sebagai coaching menemukan potensi mereka. Demikian pula dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Kita perlu melibatkan berbagai pihak, siswa, rekan guru, dan orang tua untuk mencapai keputusan yang lebih baik. Misalnya, saat seorang guru harus memutuskan kebijakan disiplin, melibatkan siswa dalam diskusi dan memberikan perspektif yang berharga dan mendorong rasa tanggung jawab. Bapak Ibu guru hebat, keterkaitan yang nomor 2 antara kemampuan coaching dan pengambilan keputusan adalah kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Kehadiran penuh dan mendengarkan aktif adalah 2 kompetensi inti dalam coaching. Nah, bagaimana dalam konteks pengambilan keputusan? Dalam konteks pengambilan keputusan, mendengarkan dengan penuh perhatian terhadap semua masukan adalah krusial. Misalkan, dalam sebuah rapat guru, untuk merumuskan strategi pembelajaran baru, guru yang menerapkan mendengarkan aktif akan lebih mampu memahami kekhawatiran dan harapan rekan-rekannya, sehingga keputusan yang diambil bisa lebih inklusif dan adil. Bapak Ibu guru hebat, keterkaitan materi antara coaching dan pengambilan keputusan selanjutnya adalah membuat pertanyaan berbobot dan melakukan refleksi. Dalam coaching, mengajukan pertanyaan berbobot sangat penting untuk mendorong refleksi pada coaching. Begitu juga dalam pengambilan keputusan. Kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memicu pemikiran mendalam. Misalnya, saat mengevaluasi efektivitas metode pengajaran baru, guru dapat bertanya. Contoh pertanyaannya, apa dampak metode ini terhadap keterlibatan siswa? Nah, pertanyaan ini tidak hanya mengajak refleksi, tapi juga membantu mengidentifikasi area perbaikan yang perlu dilakukan. Bapak Ibu guru hebat, keterkaitan modul 3.1 dan modul 2.3 pengambilan keputusan dan coaching selanjutnya adalah tentang tirta sebagai kerangka kerja. Apa itu tirta? Model tirta dalam coaching mencakup T, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ini dapat diterapkan dalam proses pengambilan keputusan. Saat membuat keputusan, contohnya ya, ketika membuat keputusan tentang program intervensi untuk siswa yang kesulitan,
guru dapat menggunakan tirta untuk merumuskan tujuan intervensi, melakukan identifikasi kebutuhan siswa, merancang langkah-langkah konkret, dan menetapkan tanggung jawab bagi semua pihak yang terlibat. Ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dengan pertimbangan matang. Bapak Ibu guru hebat, dengan mengaitkan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dengan konsep coaching, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih empatik, inklusif, dan efektif. Keduanya mendukung kita untuk lebih memahami kebutuhan siswa dan rekan kerja, sekaligus memberdayakan mereka dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan. Ibu guru hebat, terima kasih telah menyimak tayangan ini. Semoga memberikan manfaat dan bisa memberikan wawasan yang lebih mendalam antara integrasi pengambilan keputusan dan coaching untuk dunia pendidikan. Terima kasih untuk seluruh instruktur, terima kasih untuk Ibu Fasilitator, terima kasih untuk Ibu PP, dan terima kasih untuk rekan-rekan hebat Bapak dan Ibu guru calon guru penggerak angkatan 11. Saya Eli Marliani, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.